semuanya, kita dari Journey to Nusantara. Nah, kali ini kita bakal ngasih tahu nih beberapa informasi ke kalian tentang beberapa pelayar-pelayar yang ada di Belanda menuju Indonesia. Dan kita di sini pakai 5 tokoh pelayar ya. Dan kita bakal ke slide selanjutnya untuk ngeliat siapa aja nih dari kami semua yang bakal ngejelasin. Jadi biar tahu nih ya suara-suaranya juga. Bye bye, see you. Oke, kali ini kita melakukan perkenalan. Nah, di sini yang pertama itu ada si Maureen ya, bukan Mauren. Nah, di sampingnya guguk itu ya, yang lagi pakai kacamata. Gak tahu tuh kelihatan apa enggak giginya lah ya. Oke, skip. Lanjut. Yang di bawah tuh 2 cowok ganteng itu ya guys ya. Itu ada si Brandon dan juga si Nathan. Nah, selanjutnya di atas lagi cewek 2 ya, di sebelah kanan ya. Itu ada si Stephanie dan juga Jessica, aku sendiri. Udah gitu aja sih perkenalannya. Oke. Kita lanjut aja ya biar gak lama-lama. Bye. Oke, are you ready? Ngapain bye ya? Padahal tadi udah bilang bye. Ngapain bye ya? Ya udahlah. Are you ready? Oke, let's go ke toko pertama. Semoga kalian bisa tenang, konsen, siapin buku, alat tulis kalau perlu, dan juga cemilan. Oke, harus enjoy. Bye bye. Yang pertama adalah Cornelis de Houtman. Dia adalah pelayar Belanda pertama yang sampai ke Indonesia. Cornelis de Houtman lahir pada 2 April 1565 di Gouda, Belanda. Meninggal pada 11 September 1599 di Banda Aceh, Indonesia. Lama ekspedisi dari Cornelis de Houtman ini adalah 7 tahun, yaitu dari 1592 sampai 1599. Cornelis de Houtman datang ke Indonesia dengan rombongan 4 kapal. Nama-nama kapal tersebut adalah kapal Amsterdam, kapal Hollandia, kapal Mauritius, dan kapal-kapal kecil yang dinamai Het Duiven. Rute perjalanan Cornelis de Houtman ini bermula di Amsterdam, Belanda. Lalu dia pergi ke pantai barat Afrika, Tanjung Harapan Afrika, lalu sampai ke Banten di Indonesia. Lalu dia melanjutkan perjalanannya ke Bali dan berakhir di Aceh. Jacob Cornelissen van Neck. Jacob adalah seorang perwira angkatan laut dan penjelajah asal Belanda. Jacob memimpin ekspedisi Belanda ke Indonesia dari 1598 hingga 1599. Jacob lahir pada tahun 1564 dan meninggal pada tanggal 8 Maret 1638. Kapal yang dipakai oleh Jacob adalah Mauritius, Hollandia, dan Friesland. Mauritius Hollandia adalah kapal yang pernah dipakai oleh Cornelis de Houtman. Inilah dia rute perjalanan Jacob van Neck. Jacob van Neck memulai rute perjalanannya dari Belanda ke pantai barat Afrika hingga ke Tanjung Harapan Afrika. Di sini ia menggunakan kapal Mauritius, Hollandia, dan Friesland. Untuk sampai ke Kepulauan Indonesia, ia perlu melewati Madagaskar dan melewatinya dengan pantai timur Afrika sampai ke Calicut, India. Untuk sampai ke Kepulauan Indonesia, ia melewati Selat Malaka dan sampailah ke Banten. Di sini, Jacob van Neck bukan berada di bidang navigasi pelayaran, tapi latar belakangnya adalah keahlian dalam bidang perdagangan. Tapi ia memutuskan untuk mengambil kelas ini supaya dapat memperluas dan mendalami bidangnya di dalam perdagangan. Selanjutnya adalah Dirk Hartog. Dirk Hartog merupakan seorang kapten perdagangan yang berasal dari Belanda. Ia lahir pada 30 Oktober 1580 di Amsterdam dan ia meninggal pada 11 Oktober 1621 di Amsterdam dan ia dikubur di Nieuwekerk. Dirk Hartog memulai perjalanannya ke timur menggunakan kapal yang bernama Eendracht. Dirk Hartog memulai perjalanannya dari Texel yang merupakan sebuah pelabuhan di dekat Amsterdam.
Setelah berangkat dari Texel, ia berlayar di sekitar Tanjung Harapan menuju Pulau Jawa. Hartog berusaha memanfaatkan derajat 40-an yang berada di garis lintang 40 derajat dan 50 derajat di selatan. Wilayah ini merupakan tempat angin barat yang kencang bertiup, sehingga ini akan mengurangi waktu tempuhnya beberapa bulan. Akan tetapi, angin membawa Hartog terlalu jauh ke timur, dan ia melihat garis pantai Australia Barat di dekat Shark Bay. Setelah itu, Hartog mendarat di Australia dan menghabiskan 3 hari menjelajahi pulau terpencil di lepas pantai, yang kemudian dinamai menurut namanya, yaitu Pulau Dirk Hartog. Di sana ia meninggalkan piring timah pipi yang bertuliskan rincian kunjungan dan memakukannya pada sebuah tiang di ujung utara pulau. Setelah menjelajahi Australia, Hartog melanjutkan perjalanannya menuju ke Pulau Jawa. Selama di Pulau Jawa, Hartog melakukan perdagangan dengan orang-orang di sekitar. Pada tahun 1617, Hartog meninggalkan Banten dengan membawa lilin aromatik, sutra, dan barang lainnya. Ia sampai di Belanda pada 16 Oktober 1618. Willem Barents. Willem Barents lahir pada tanggal 23 Juni 1550 di Van Merum, Belanda. Ia diketahui meninggal pada tanggal 20 Juni 1597 di Rusia karena kapalnya terjebak di pegunungan es dan terapung. Jadi selama 1 tahun, Barents berusaha untuk terus bertahan hidup. Namun karena esnya belum kunjung mencair, Barents terpaksa meninggal dunia di situ. Barents diketahui melakukan ekspedisi selama 21 bulan, yaitu 1594 sampai dengan 1597, dan dia berhasil mencapai Asia Timur. Willem Barents merupakan seorang penjelajah dan navigator yang handal. Ia menemukan rute jalur timur laut ke Asia sampai ke Asia Timur. Ia yang diketahui lahir pada tanggal 23 Juni 1550 ini mendapatkan julukan Sang Penjelajah Arktik karena ia berhasil melakukan jalur-jalur laut yang tidak diketahui oleh navigator-navigator dan penjelajah-penjelajah sebelumnya. Walaupun dia belum pernah mencapai Nusantara sendiri, keahliannya dalam mencapai Asia wilayah timur dapat kita apresiasi. Nah, ia menggunakan kapal Het Behouden Heijs dalam melakukan pelayarannya menuju ke Semenanjung Pasifik di Asia. Willem Barents diketahui melakukan 3 pelayaran besar yang melibatkan Eropa sampai ke benua Asia Timur. Pelayaran pertamanya dimulai pada tanggal 5 Juni tahun 1594. Barents meninggalkan Amsterdam, Belanda, dan berangkat memulai perjalanannya menuju ke Asia Timur. Lalu pada pelayarannya yang kedua, pada tanggal 2 Juni 1595, ia menyusuri antara pantai Siberia dan Pulau Vagats, yaitu di sekitar Rusia. Pada pelayarannya yang terakhir, 10 Mei 1596, ia berangkat, dan pada tanggal 10 Mei, setelah 1 bulan pelayarannya, Jan dan Jacob, teman Barents, menemukan Pulau Beruang. Nah, pada saat itu mereka kembali berlabuh ke Novaya Zemlya. Akan tetapi di wilayah Rusia situ, kapalnya justru terjebak di pegunungan es di sana. Jadi di akhir hidupnya, selama 1 tahun, Barents berusaha untuk terus bertahan hidup. Namun pada tanggal Juni 1957, ternyata es masih belum kunjung mencair. Willem Barents akhirnya meninggal pada 20 Juni 1957 setelah 1 tahun terjebak di Kutub Utara yang mengakhiri pelayarannya selama ini dan menjadikannya sebagai satu legenda pelayaran yang ada di Eropa yang berasal dari Belanda. Dampak kedatangan pelayar ke Indonesia. Pelayar Belanda ini memberikan dampak positif maupun negatif. Dampak positif yang diberikannya itu dikenalnya Nusantara.
Nusantara menjadi terkenal karena datangnya pelajar-pelajar Belanda ke Indonesia, sehingga banyak sekali bangsa-bangsa yang akhirnya datang ke Indonesia. Terdapatnya jalur dagang. Nah, poin kedua ini membuat banyak sekali jalur-jalur bahkan di laut-laut pesisir pantai terbuka yang ada di Indonesia, sehingga bangsa-bangsa mudah sekali untuk datang ke Indonesia lewat jalur dagang ini. Yang ketiga, berkembangnya teknologi di Nusantara. Nusantara semakin mengenal teknologi yang berkembang karena bangsa Eropa sudah lebih dulu melakukan perkembangan teknologi, sehingga diajarkannya kepada di Indonesia. Yang keempat, adanya perkembangan politik, pendidikan, dan ekonomi. Selanjutnya, dampak negatif. Yang pertama adalah rakyat kesulitan membayar pajak. Tentunya karena itu pajak itu sangat mahal, jadi rakyat itu sangat susah, apalagi dengan pendapatan mereka yang sedikit maupun dikorupsi. Munculnya konflik di berbagai daerah. Tentunya halnya di Maluku karena rempah-rempah yang dijual dengan harga murah dan rakyat itu tidak mendapatkan harga yang setimbang dengan penjualannya rempah-rempah. Yang ketiga, dikuasai oleh VOC. Pada waktu itu penguasaan VOC mungkin hanya sebentar saja tentang positifnya, tetapi semakin lama dampaknya semakin besar, apalagi penguasa yang ada di Indonesia membuatnya seperti ada konflik ataupun perundungan yang terjadi. Yang keempat, adanya monopoli. Peninggalan Belanda yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu Gedung Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bandung. Yang kedua, Jalan Anyar Penarukan. Yang ketiga, Lawang Sewu. Yang keempat ada The Java's Bank. Yang kelima yaitu Stasiun Gambir. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.